Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Novia Mita Safitri dengan NPM 22130222081 dan rekan saya Selva Yuditasari dengan NPM 2213022077 dan saya Siti Ulfa Nurlanisa dengan NPM 2213022088. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu alat kewaspadaan terhadap gempa bumi sederhana. Indonesia memiliki banyak keindahan alam dengan banyaknya pantai, perbukitan, gunung, dan keindahan alam lainnya. Namun, di balik banyaknya keindahan tersebut, tentu ada resiko yang harus dijumpai oleh masyarakat atau warga negara Indonesia. Resiko tersebut bisa disebut dengan kata bencana alam, seperti gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi merupakan bencana alam yang datangnya secara tiba-tiba dan dalam waktu yang relatif singkat, namun bisa menghancurkan semua yang ada di muka bumi ini, baik harta, benda, dan manusia. Gempa bumi di Indonesia seringkali dijumpai mengingat Indonesia merupakan pertemuan 3 buah lempeng tektonik yang membentuk jalur-jalur gempa dan jalur vulkanisme yang memberikan dampak begitu besar terhadap distribusi penyebaran gempa di Indonesia. Gempa bumi seringkali terjadi dan dialami oleh masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal di daerah jalur gempa. Dampak buruk dari gempa tentu berbahaya dan merupakan ancaman bagi keselamatan manusia. Gempa terbagi menjadi 2 tipe, yaitu gempa tektonik yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng tektonik dan gempa vulkanik yang disebabkan oleh aktivitas magma di dalam perut bumi sebelum gunung meletus. Dengan dibuatnya Internet of Things, alat pendeteksi gempa, masyarakat sekitar dapat lebih sigap dan sadar akan situasi yang sedang terjadi secara mendadak, sehingga dapat melakukan evakuasi diri dengan cepat. Alat ini akan mendeteksi setiap getaran atau pergerakan yang tidak wajar, dan ketika mencapai batas tidak wajar getaran, maka alat akan membunyikan buzzer atau alarm untuk memperingati terjadinya gempa. Hal yang akan diamati pada percobaan rangkaian alat yang telah kami buat yaitu keefektifan alat kewaspadaan terhadap gempa bumi, baik menggunakan Arduino Uno atau rangkaian ESP8266 node MCU12E, serta mengamati daya terhadap frekuensi, relatif skala Richter, serta statistik suatu getaran yang diwaspadai sebagai gempa bumi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat alat kewaspadaan terhadap gempa bumi. Potensio 50K untuk mengatur besar kecilnya getaran, transistor, saklar, batu baterai, Arduino Uno sebagai input untuk membaca gelombang, ESP8266 sebagai kontrol utama, buzzer sebagai alarm bahwa adanya getaran, kabel jumper, LCD untuk mendisplay, lalu ada power vibration sebagai sumber getar, ada sensor getar SW420, ada LED, ada elemen untuk pendukung. Selanjutnya kami menggunakan aplikasi PCscope untuk menampilkan grafik osiloskop, dan kami menggunakan aplikasi telemetry viewer untuk menampilkan skala Richter. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji coba alat kewaspadaan terhadap gempa bumi yang kami buat. Pertama-tama, kita hubungkan terlebih dahulu kabel pada ESP8266 ke laptop. Lalu, setelah rangkaian sudah menyala, lampu-lampunya sudah menyala, kita tekan tombol saklar untuk menghidupkan power vibration. Lalu, kita atur potensio 50K untuk mengatur besar kecilnya getaran. Lalu, saat
ada getaran, maka sensor akan memiliki logika high dan LCD akan memunculkan kondisi berbahaya. Tetapi, bila tidak ada getaran yang terjadi, maka sensor akan memiliki logika low, serta LCD akan memunculkan tampilan kondisi aman. Saat adanya getaran, maka LED akan menyala. Tetapi, saat tidak ada getaran, LED akan mati. Saat ada getaran, buzzer akan berbunyi. Tetapi saat tidak ada getaran, buzzer akan mati. Baiklah, di sini kami menggunakan aplikasi Telemetry Viewer untuk menampilkan skala Richter. Baiklah, di sini saya akan menghidupkan rangkaian alat. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan grafik osiloskop menggunakan aplikasi PCScope. Sebelum itu, kita hubungkan terlebih dahulu kabel yang tersambung pada Arduino ke laptop. Setelah itu, kita connect. Setelah muncul garis, kita hidupkan tertulis. Baik, di sini kita atur timescale-nya menjadi 100. Pada percobaan dihasilkan 3252 skala Richter dengan skala monitor menampilkan kondisi berbahaya. Grafik pertama menunjukkan frekuensi 66,9 Hz. Grafik kedua menghasilkan frekuensi 415,2 Hz. Grafik ketiga menghasilkan frekuensi 467,5 Hz. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.